Itu saya kira hal biasa ya. Jadi memang dalam sebuah tim legal itu pasti ada mutasi, ada perubahan, perputaran, ya. Dan saya sudah pakai law firm dua, ya, dan juga banyak yang memberikan bantuan pro bono, maksudnya gratis ya, menawarkan bantuan. Jadi ya kadang-kadang kita ngurangin saja kuasa hukum yang memang sudah tidak perlu lagi ya. Selamat sore semuanya. Um, Terima kasih kehadirannya ya, pada sidang hari ini. Saya kira yang paling menarik dari sidang selama ini hari ini adalah saksi dari Kementerian Pertanian, ya, yang menjelaskan bahwa adanya stok gula di akhir tahun, ya, bukan berarti bahwa kita bakal surplus. Ya. Jadi memang di akhir setiap tahun itu pasti harus ada stok gula. Ya. Tapi beliau menjelaskan bahwa dari Desember sampai Mei itu tidak ada produksi gula dalam negeri. Ya, itu bukan musim giling tebu. Ya, jadi apa? Kalau hanya mengandalkan stok akhir tahun itu menjelang Mei Juni itu udah habis, ya. Jadi akan terjadi defisit, ya, maka perlu impor satu, ya. Itu secara musim ya, musim giling dan stok akhir tahun. Ya, tadi hakim menanyakan, loh kan ada stok akhir tahun, ya, terus saksi dari Kementerian Pertanian mengatakan itu bukan berarti bakal surplus, beda, beda, ya. Nah, kedua, saksi dari Kementerian Pertanian mengatakan bahwa baik di 2015-2016 maupun setiap tahun sampai hari ini juga, ya, Indonesia tidak pernah mampu untuk memenuhi kebutuhan gula nasional dari produksi dalam negeri. Tidak pernah, ya. Hakim menanyakan kenapa kok tidak bisa, ya. Saksi menyampaikan ya produktivitas daripada petani tebu kita, ya, produktivitas daripada pabrik gula kita masih belum sanggup, ya. Antara lain saksi Kementan tadi bilang mesin pabrik kita udah 100 tahun usianya, ya. Jadi itu realita yang diungkapkan dan saya sangat menghargai, ya, saksi dari Kementerian Pertanian sama seperti minggu lalu saksi dari Kementerian BUMN, ya, menyampaikan apa adanya, ya, realita, ya, yang mencerminkan keadaan baik saat itu 2015-2016, ya, saat saya diperkarakan mengimpor gula, ya, kemudian bahkan sampai hari ini realita itu masih tetap menjadi kenyataan, ya. Oh, itu saya kira hal biasa ya. Jadi memang dalam sebuah tim legal itu pasti ada mutasi, ada perubahan, perputaran, ya. Dan saya sudah pakai law firm dua, ya, dan juga banyak yang memberikan bantuan pro bono, maksudnya gratis ya, menawarkan bantuan. Jadi ya kadang-kadang kita ngurangin saja kuasa hukum yang memang sudah tidak perlu lagi ya. Sih. Oke, gitu ya. Tadi Iya, Bu. Bapak mensandarkan tentang saksi yang menyatakan perundang-undangan yang dilakukan dari Iya. itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak ketahui. Apakah hal ini saksi sendiri sudah mengetahui sejak awal atau belum? Betul. Jadi tadi jaksa penuntut, ya, seolah-olah menuduh bahwa dengan saya mengimpor gula di 2016, ya, saat musim giling tebu itu melanggar aturan, yaitu Permen Perindak nomor 527 yang diterbitkan 2004, ya. Ya, saya harus menyangkal tuduhan tersebut karena Permen Perindak peraturan tersebut sudah dicabut di akhir 2015. Ya, jadi sudah tidak lagi berlaku untuk impor gula 2016. Ya, sudah tidak relevan. Ya, jadi saya agak menyesal ya bahwa penuntut apa ya
misleading ya, agak tidak tepat lah menuduh pelanggaran sebuah aturan yang sebetulnya sudah dicabut ya pada saat peristiwa yang dituduhkan itu terjadi. Ya. Pada persidangan hari ini tim JPU akan menghadirkan 8 orang saksi ya. Satu saksi tadi sebelum sesi istirahat sudah kita periksa atas nama Yudi Wahyudin, itu saksi dari Kementerian Pertanian. Kemudian nanti di sesi kedua kita akan menghadirkan 7 orang saksi yang seluruhnya direksi maupun pejabat-pejabat di PT PPI. Nah nanti kita akan mendengarkan keterangan-keterangan saksi ini terkait dengan pembuktian dakwaan kami. Di sesi pertama tadi berdasarkan keterangan saksi Yudi Wahyudi itu dari Kementerian Pertanian, kita mendapatkan fakta bahwa pertama ternyata musim giling di Indonesia itu sekitar bulan Mei sampai November. Kemudian musim produksinya itu di Juni sampai dengan November. Nah, sedangkan PI di 2015 yang diberikan dikeluarkan oleh semasa Menteri Tom Lembong itu di bulan Oktober. Sehingga berdasarkan Perindak 527 itu ada ketentuan yang disimpangi atau yang diabaikan, yaitu terkait tidak bolehnya melakukan importasi di masa puncak giling di Indonesia. Gitu. Kemudian nanti di sesi kedua kita akan mendengarkan keterangan 7 orang saksi, direksi, direktur keuangan dari PPI dan beberapa jajaran yang lain, yang pada intinya mereka akan menjelaskan terkait bahwa PT PPI ini di tahun 2015-2016 itu sebetulnya tidak memiliki kemampuan finansial. Kemampuan finansial, posisi perusahaannya itu tidak dalam keadaan sehat, namun terdakwa Tom Lembong tetap memberikan penugasan untuk melakukan importasi gula kristal mentah. Dan dalam faktanya, dalam importasi gula kristal mentah ini pada akhirnya oleh PT PPI dikerjasamakan dengan 8 perusahaan swasta yang sebetulnya perusahaan itu merupakan perusahaan gula rafinasi yang menurut ketentuan tidak diperbolehkan untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih yang kemudian dibeli kembali oleh PPI dalam rangka stabilisasi harga. Kemudian pada intinya persidangan kali ini kita menekankan bahwa dalam konteks stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula berdasarkan Permendag 117 tahun 2015, mekanisme yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu melakukan importasi melalui mekanisme importasi gula kristal putih atau GKP langsung yang dilakukan oleh BUMN tanpa melalui campur tangan pihak swasta seperti itu. Mungkin pada intinya seperti itu pokok dari persidangan kali ini. Ini kan berkaitan dengan ketidakmampuan PPI untuk melakukan impor dan dia membeli dari impor yang dilakukan oleh pihak swasta. Di sini ada margin kerugian seperti apa? Nah, nanti mungkin kita akan hadirkan beberapa saksi yang akan menjelaskan bahwa pada akhirnya PT PPI itu membeli di harga di atas harga HPP yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan dari pihak swasta. Nah, nanti itu akan menjadi komponen dari kerugian keuangan negara yang akan dihitung oleh BPKP. Gitu. Tapi kalau untuk sementara itu memang sekitar di kisaran 500 sekian miliar itu. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Ya. Katanya tadi saksi saya sempat mendengar itu bahwa sampai kapanpun Indonesia itu tidak pernah akan surplus gula. Kalau dilihat dari keterangan saksi konteksnya bahwa untuk per bulan itu di masa 2015-2016 itu ada surplus stok gula. Mungkin secara keseluruhan itu ada kekurangan. Tetapi yang kita soroti adalah terbitnya PI di bulan Oktober di 2015 pada saat posisi kita ada surplus dan musim giling itu pada saat puncak-puncaknya gitu. Terima kasih.